Selamat berjumpa kembali teman-temanku semuanya dengan channel kesayangan kita semua, yaitu Remember Me 74 ya. Kembali lagi hari ini di hari yang ke 27 ya, di bulan Oktober 2022 ini. Remember Me kembali lagi memberikan satu suguhan yang cukup menarik, yaitu sebuah video atau konten tentang cerita dan juga dengan latar belakang pemandangan keindahan alam persawahan, alam pedesaan. Dan dalam kesempatan hari ini saya ingin mengangkat tentang kisah seorang pemuda yang menjadi guru les privat ya, guru les privat. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa mulai membayangkan seperti apakah yang dinamakan dengan guru les privat itu. Jadi di sini menceritakan seorang Bagas, yaitu seorang pemuda yang cukup pandai, cukup pintar ya, cukup cemerlang di dalam berpikir. Kemudian teman-temannya di fakultas itu banyak yang menawarkan dirinya untuk menjadi guru les privat untuk adik-adik mereka yang masih di sekolah menengah atas maupun menengah pertama. Dan bahkan ada teman kampusnya, yaitu si Intan. Si Intan ini adalah bunga kampus ya, bunga kampus ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, ini bunga kampus ini bukan bunga-bunga yang biasa ditanam itu ya, tetapi bunga kampus di sini adalah seorang wanita, seorang mahasiswi yang memang kecantikannya itu di atas daripada yang lainnya. Jadi seperti itu teman-teman. Lanjut ke cerita si Bagas ini. Akhirnya si Bagas pun menerima tawaran daripada Intan ini untuk menjadi guru les privat adiknya, yaitu yang bernama si Mona. Dan menurut si Bagas sih, setelah sekian kali pertemuan di dalam les itu ya, si Bagas ini bisa menilai bahwasanya si Mona ini sebenarnya orangnya pandai, hanya saja dia ini malas di dalam belajar. Itu saja sebenarnya. Kemudian menurut penglihatan pengamatan dari Bagas ini, keluarga itu cukup harmonis ya, dikarenakan orang tua si Intan itu, ayahnya itu bekerja di perkantoran begitu, sedangkan ibunya ini sebagai ibu rumah tangga saja, yaitu yang bernama Bu Aisyah. Dan inilah kisah ini yang sebenarnya akan saya
angkat, yaitu kisah antara si Bagas dan Bu Aisyah, yaitu orang tua daripada Mona dan Intan, teman kampus daripada si Bagas ini, dan Mona yaitu tadi murid les privatnya. Dan memang setiap kali Bagas ini memberikan les untuk si Mona itu, Bu Aisyah ini selalu menunggunya dan awal-awalnya sih untuk menanyakan perkembangan daripada putrinya, yaitu si Mona. Jadi itu selalu dilakukan setiap si Bagas ini memberikan les privat, yang mana pertemuannya adalah seminggu 3 kali. Dan sepertinya dari Bu Aisyah ini ada satu kekurangan yang pada akhirnya diketahui oleh si Bagas, yang mana itu diketahui pada suatu ketika pada saat rumah itu agak sepi ya. Itu ternyata Bu Aisyah ini menyampaikan bahwasanya memang untuk materi itu suaminya memberikannya dengan sangat-sangat luar biasa melimpah, tetapi untuk pemberian batin itu sangat kurang, bahkan hampir tidak sama sekali. Nah, suatu hari di mana Bagas ini sudah jadwalnya untuk memberikan les kepada si Mona, maka dia pun sebagai kewajibannya dia datang ke rumah Bu Aisyah itu. Akan tetapi sesampai di rumah itu tampak sangat sepi rumah itu, yang tampak hanya seorang tukang kebun. Dan dikarenakan memang ini merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si Bagas, maka dia pun berinisiatif untuk menunggu, ya setidaknya sampai jam pemberian les itu selesai. Tidak lama berselang kemudian datanglah Bu Aisyah yang menyampaikan kepada si Bagas bahwasanya hari itu si Mona itu sedang tidak ada di rumah dikarenakan sedang menghadiri acara ulang tahun temannya. Tetapi Bu Aisyah mengatakan kepada Bagas, menyuruhnya untuk menunggu sebentar karena ada yang ingin dibicarakan oleh Bu Aisyah ini kepada si Bagas. Dan kemudian Bu Aisyah pun masuk meninggalkan si Bagas. Setelah menunggu sekian waktu, akhirnya Bu Aisyah pun memanggil si Bagas ini untuk masuk ke dalam ruang tamu. Dan disitulah si Bagas ini dibuat terkejut, dibuat terpana, dikarenakan ternyata Bu Aisyah tadi itu berganti baju, berganti pakaian, yang tentunya
pakaian yang dipakai saat ini yang lebih bagus, yang lebih indah, sehingga si Bagas ini tentu saja terbelalak, terpana. Dan dari situlah akhirnya Bu Aisyah ini mengatakan apa sebenarnya yang diinginkannya dan apa yang selama ini sudah lama sekali sudah tidak pernah diperoleh Bu Aisyah. Ya, awalnya sih si Bagas ini juga bingung dan juga bagaimana begitu, tetapi ya namanya juga kesempatan, ya kesempatan. Jadi kan kita tahu Bagas ini orangnya cerdas, ya pandai, sehingga kesempatan yang ada itu tidak boleh disia-siakan. Sehingga pada hari itu terjadilah, ya jadi seperti itu sinopsis ceritanya teman-teman. Jadi untuk lebih selengkapnya ya teman-teman silahkan untuk disimak. Dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang merasa terganggu dengan suara saya ini, kecilkan saja volume HP atau komputer teman-teman. Itu saja caranya, mudah ya. Dan ini saya kemarin masih dapat makian juga karena suara saya ini cempreng katanya, mengganggu katanya. Tapi inilah trik daripada saya membuat konten saya ini menjadi lebih bermakna, menjadi lebih hidup ya teman-teman. Karena YouTube ini adalah platform untuk berbagi sesuatu yang berguna, atau istilahnya itu bisa untuk dijadikan satu hiburan. Nah, kalau tidak ada narasi yang seperti saya sampaikan ini, nanti video saya ini dianggap sama ya, dianggap sama. Jadi itu yang tidak boleh untuk di YouTube ini. Jadi mohon maklum, mohon maaf ya untuk teman-teman yang terganggu dengan suara saya ini. Tinggal dikecilkan atau di off-kan saja volumenya, beres. Nah, seperti itu solusinya ya teman-teman, tidak usah repot. Pesto manuto penak-penak. Nah, seperti itu kata si Woko Channel. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini teman-temanku. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia.